Kampanye keliling Indonesia menjadi agenda yang tak terlewatkan bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Di balik kesibukan para paslon berkampanye turun keluarga, ada peran jurnalis melekat atau embed yang berkesempatan berada lebih dekat dan menjadi saksi para paslon merebut hati rakyat dalam pertarungan pemilu 2024. Lalu bagaimanakah keseruan dan cerita di balik layar para jurnalis embed? Halo, saya Bella Mulahela, saya produser lapangan CNN TV Indonesia yang selama momen kampanye ini Pilpres 2024 nempel sama paslon 01, lebih concernnya di Capres Anies Baswedan. Halo, nama saya Imam Muhairib, saya fotojurnalis CNN Indonesia TV. Saya yang liputan bersama Bella, yaitu ya liputan Capres 01. 1, 2, 3. Itu jargon kita setiap kita mau liputan sama Capres 01 sama Anies, di bayang-bayang kita harus jihad. Kalau dari aku sih, aku pertama kali selama kampanye ini baru ngerasain dijambak sama mama. Beberapa kali momen kita mau doorstop, kita harus berantem dulu sama mama, kita harus menguatkan barisan supaya kita nggak kedorong sama mama. Ya itu jambak-jambakan sih, kita sering banget. Aku nggak ngebalas jambak sih, tapi kayak bener-bener dijambak, nggak boleh, ayo sama foto sama abah gitu. Iya, selain itu kadang dari satu agenda ke agenda yang lainnya itu jaraknya kadang suka jauh, bisa sampai 4 jam, 3 jam gitu kan. Itu sih yang jadi dinamakan. Kalau saya tuh pernah pas waktu di Bandung, kampanye di Bandung itu ternyata ibu saya tuh nelepon, nanti mama nyamperin ya ke sana ya. Wah, ternyata bener. Terus saya ngasih foto kalau saya tuh sedang berada di atas panggung untuk media dan ibu saya tuh nyamperin. Ya terus kayak ini istri saya kan misalkan lagi liputan nih. Baru juga pulang, udah berangkat lagi, kapan sih katanya waktu sama istrinya, terus kok kamu kayaknya enak jalan-jalan terus katanya gitu, kapan jalan-jalan terus sama saya. Mungkin karena seringnya, mungkin kalau di paslon lain sering extend ya liputan kampanyenya. Kalau kita tuh treatmentnya adalah misalnya 3 hari maksimal, pulang pagi, nyampe Jakarta, malamnya tuh kita bisa berangkat aja ke kota lain gitu. Oh ini, pas kalau Anies kan menurutku orangnya agak perfeksionis ya. Ya perfeksionis lah. Dia sebelum doorstop ke kita, nyampe depan muka kita tuh pasti mukanya udah capek, kelihatan lelah gitu. Tapi pas keringetan, tapi pas udah mau mulai take, dia madep belakang, bersihin muka pakai tisu, abis itu sisiran dulu pakai kaca gitu. Pasti menunjukkan kayak pas lagi doorstop, oke. Nggak kelihatan capek nih gitu. Terus sebagai kameramen itu biasanya kan yang jadi yang jadi tantangan itu adalah para pendukungnya. Kadang di belakang kita tuh sering dorong-mendorong biar mereka pun pengen ngambil gambar pakai handphone dan lain-lain. Nah sama Pak Anies ini tuh biasanya mereka pun ditenangin dulu gitu. Kalau misalkan kita tuh mau wawancara, ini para jurnalis pun lagi kerja, jadi tolong dikasih waktu dulu buat para jurnalis. Itu sih. Kita kebiasaan yang nempel sama Anies ini setiap mau pulang, maksudnya Aniesnya mau pulang naik pesawat, kita kan ikut ke bandara. Kita ada momen selalu selfie bareng. Nah mungkin orang-orang di luar yang nempel sama Anies ini selalu ngerasa yang nempel sama Anies ini deket banget sama Anies. Padahal sebenarnya kita pun gak punya waktu untuk ngobrol, nongkrong, makan bareng, atau ngopi bareng tuh kita sama sekali. Kayaknya selama 75 hari aku cuma sekali ada momen duduk, makan, lesehan gitu. Kulit saya semakin menghitam. Ini kalau nggak pakai makeup kita udah gosong, jidat sama muka beda, kulit ketutupan jam udah beda kan. Terus waktu tidur kita pun kayaknya tidak sudah berantakan lah gitu. Iya benar, setuju. Paling sekarang mungkin mengembalikan waktu tidur kita yang biasanya jam nggak lebih dari jam 12 lah minimal gitu kan. Terus kita juga ya sisanya kita bersyukur bisa jihad selama 75 hari gitu sih. Perkenalkan, saya Reza Siregar. Saya ditunjuk sebagai reporter yang embed untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam Pilpres 2024. Dan nggak sendiri, tapi saya ditemenin oleh Kang Gama. Halo, saya dengan Gama.
Saya di sini bertugas sebagai kameramen di pasangan calon nomor urut 1. Kita bisa ketemu sama banyak orang dari berbagai provinsi, sama nyobain makanan khas daerahnya. Persis. Karena kalau Caimin ini suka makan nggak? Singkatannya adalah sego goreng iwak endok. Jadi setiap Caimin makan, itu pasti media diajak di meja sebelahnya. Itu sudah suatu keharusan di timnya Caimin. Jadi dan nggak ada yang nggak enak ya. Nggak ada. Semuanya Semua enak. makanannya itu adalah makanan-makanan yang emang favorit di daerah tersebut. Makanan kesukaan Caimin. Semua makanan. Ya. Semua makanan kayaknya. Semua makanan tuh Caimin lahap. Semua makanan nggak ada yang nggak ada Atau yang mungkin nggak karena enak. capek ya, karena lapar. Bener. Jadi semua disikat aja gitu. Kalau bisa dibilang kayaknya jam istirahat kita tuh selama masa kampanye ini benar-benar kurang. Bisa dibilang tidur paling cuma 2 sampai 4 jam itu udah alhamdulillah banget. Kita usahain untuk istirahat dengan cara paling minum obat herbal dulu sebelum naik kendaraan jadi bisa langsung tidur, atau enggak udah nyiapin bantal leher. Jadi yang penting kita di mobil pun bisa nyaman untuk istirahat gitu. Doorstop atau wawancara itu kan kemasannya banyak banget ya. Nah, Biasanya musuh terberatnya kameramen, ini musuh tanda kutip ya, itu adalah ibu-ibu. Pendukung ibu-ibu di setiap daerah, ya itu selalu anarkis ya. Tadi masuk saja perjuangannya berat untuk saya nggak takut. saya pernah udah blocking udah enak nih, narasumbernya udah di tengah-tengah frame. Tiba-tiba begitu dia ngomong ada handphone di dalam depan lensa tuh, gelap lensa saya gitu. Gelap. Pas di Bali lagi kemarin, itu Caimin sempat ngajakin TikTokan bareng teman-teman wartawan yang embed, salah satunya saya. Di situ Caimin yang pertama kali juga untuk live di TikTok di akun pribadinya berbicara mengenai di depan layar sama belakang layar. Caimin itu sama ya, lucunya itu emang nggak dibuat-buat, emang beneran lucu. Apa adanya sih Apa dia. adanya, betul. Waktu itu sempet di Jimbaran, itu Caimin abis sesi foto bareng teman-teman wartawan yang embed, tiba-tiba dia manggil, Za, aku pengen dong coba wawancarain kamu, pura-pura wawancara. Agak bingung waktu itu ya, maksudnya gimana nih pura-pura wawancara. Terus akhirnya dia, Caimin ini langsung ambil mic kita, langsung nodongin ke saya, terus pura-pura Caimin yang sebagai wartawan, saya yang sebagai Caimin. Jadi gantian itu unexpected banget sih. Caimin mau sedekat itu sama kita dan bisa bercanda sampai segitunya sih. Ngelihat sosok Caimin, kalau saya sih dia tuh orang yang seneng nongkrong gitu loh. Begadang jangan begadang kalau ada artinya. Yang seneng nongkrong, jadi Tipe-tipe anak nongkrong. tipe-tipe anak nongkrong. Jadi dia tuh lebih cair sih, lebih cair ketika dia ngobrol sama teman-teman wartawan gitu loh. Nggak ada jarak, Sekat ya? nggak ada sekat antara dia sama kita gitu loh. Dan orangnya yang pasti sih lucu sih. Setiap pidato kebangsaan di tiap daerah, terus wawancara sama wartawan, itu selalu lancar. Terus saat debat itu terlihat grogi banget ya. Grogi banget. Grogi Jadi kayak banget. kayaknya bukan Caimin Kayak yang bukan biasanya Caimin, kita iya. biasa wawancara gitu kan. Terus kalau diperhatiin juga, kadang-kadang kalau dalam suatu materi yang beliau tidak kuasai, itu kadang bibirnya suka geter ya saat diwawancara. Itu terlihat. Jadi kita udah mulai bisa melihat juga saat kapan beliau memahami suatu materi, kapan tidak gitu. Chemistry sama Kang Gama gitu ya. Saya jadi tahu kalau Kang Gama tuh nggak bisa kena panas dikit. Wajib dingin. Kang Gama tuh wajib dingin. Orangnya kayak gitu. Seru sih, seru banget. Jadi ternyata umur kita tuh nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh aja. Nggak beda. Udah cuman 5 tahun. Cuman kan 3 tahun ya? 3 lah. tahun. Lah ya. Tapi kita bisa kerja kayak seumuran, walaupun beda kita cuma 5 tahun gitu kan.
Aneh ya Mas ya? Iya. Aneh ya. Kami adalah tim embednya Pak Prabowo Subianto, pasangan calon presiden nomor urut 02. Saya Diana Valencia, field producer CNN Indonesia, dan ini... Saya Galuh Prestisa, fotojurnalis CNN Indonesia. Wih, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Thank you. Berangkat mungkin dari rumah itu sekitar jam 2 subuh. Sampai rumah jam 2, jam 3 subuh. Jadi kadang kalau berangkat, kalau malam sudah bilang dulu sama anak, nanti papa pulangnya besok ya. Nanti papa Ryan bangun, papa belum Oh, insert set nggak song lihat, nih, cocok tapi nih. kalau papa pulang Ryan masih tidur. Jadi minta maaf dulu. Iya oke, ini doorstop ya. Kita udah hujan-hujanan, udah panas-panasan, udah pakai payung, topi, sunscreen, sampai semua segala macam dipakai ya. Terus setelah oke dijanjiin doorstop, mau ngejar isu A, B, C, D. Terus tiba-tiba nggak bisa. Nah, sukanya tuh juga banyak ini Mas, kita banyak kenal temen sama, Ya, teman sama betul, TV betul, lain ya. betul. Kalau misalnya mungkin mikir, ini pasti TV yang lain sama TV A sama TV B ini pasti kompetisi nih, tapi sebenarnya nggak juga ya. Nggak. Justru malah jadi bagi-bagi makanan itu penting banget ya Mas ya. Harus ada wajib. momennya di mana kita tuh nahan lapar kan, nahan lapar kayak, Iya. aduh gimana ya. Oh ternyata ada yang punya jelly, ada yang punya makanan apa, itu dibagi-bagi. Sebenarnya kita nggak keliling Indonesia ya Mas ya. Enggak sih. Kita review GOR, review stadium ya, stadion-stadion di Indonesia itu kita review. Kita nggak sempet untuk apa ya? Kuliner, jalan-jalan, kita memang nggak sempet. Kadang karena satu hari itu kadang kita 2 provinsi, bahkan Ya. 3 provinsi. Jadi memang untuk makan pun kita harus kadang di pesawat ya, terus. kan di pesawat, kadang makannya makanan yang ada di bandara, yang artinya juga ada di Jakarta. Kalau kita mungkin yang cewek-cewek senangnya juga ada ngelihat Mayor Teddy gitu. Bukan Teddy Zuhari ya, korespondensi Indonesia, tapi Mayor Teddy. Kayak kita punya tips and trick ya Mas ya, kalau mau foto sama Mayor Teddy itu jangan ketika Pak Prabowo Subianto tuh lagi pidato, karena dia lagi bekerja. Jadi Ketika Pak Prabowo Subianto tuh lagi duduk, lagi bercengkrama dengan orang kiri kanannya, baru ajak foto, pasti dia mau gitu. Karena aku udah berhasil. Thank you. Oh iya. Kalau live itu memang karena kan kalau di GOR itu masa kan cukup Banyak. banyak tuh, sedangkan alat live kita itu kalau misalkan masa sangat banyak itu nggak bisa naik. Jadi sinyalnya. kadang kita harus jalan yang jauh dulu, menghindari masa yang banyak, baru bisa kirim gambar atau live. bersyukur juga Mas Galuh tuh orangnya sabar. Jadi kalau aku nih kayak Avenir atau alat live kayak nggak bisa. Oke kita nyerah deh, kayak udah kayak ayo nggak bisa tuh kayak oke kita jalan. Nah Mas Galuh ini salah satu orang yang sabar. Jadi beruntung saya mendapatkan pasangan embed PJ yang baik hatinya, sabar. Kalau saya marah-marah dia kayak coba diem. Enggak lah, itu Iya. sebenarnya saling melengkapi. Kalau saya kan pasrah nih, kalau yang ini kan harus menggedor begitu jadi ya. Gitu. Jadi kita kayak yin yang ya Saling Mas melengkapi ya. lah. Betul, begitu. Kalau aku sebenarnya agak kaget ketika Pak Prabowo joget-joget sih. Itu pas pertama kali ya momennya Pak Prabowo joget-joget itu kayak pas sebelum pencalonan kan. Kemudian pas pendaftaran KPU jogetnya malah makin kan joget gemoynya tuh. Pak Prabowo bisa joget juga ya ternyata kayak gitu-gitu. Bisa ngobrol dengan orang-orang hebat di belakang Prabowo itu kayak misalnya ketua TKN gitu. Ya, kayak temen ya Mas Temen ya. aja gitu. Jadi wow, ini cukup menarik juga ya. Kalau aku tuh ngelihat sosoknya tuh sebenarnya kalau ngomong tuh emang agak meledak-ledak ya. Ketika ngomong sama kita aja tuh, padahal mikrofonnya deket tuh pasti teriak. Dan banyak banget tahu Kak rumor-rumor yang kayak tiba-tiba bilang Pak Prabowo sakit, Pak Prabowo ini, Pak Prabowo itu. Terus kita kayak, lah ini baru di depan kita gimana ya? Mau konfirmasinya ya kayak, kan nggak mungkin nanya Pak, Bapak sakit. Jadi kita nanya kayak, Pak, Bapak sehat Pak? Sehat, kayak gitu-gitu. Naik gaji, bonus. Enggak. Berita yang kita Ya. sajikan ke Bijak juga pemirsa kamu ya. Bijak bisa kamu menambah hasanah Betul. untuk pemikiran untuk memilih. Kita catokan aku sih lebih tepatnya yang dari keriting lurus sampai keriting lagi karena kena hujan itu semoga tidak sia-sia Iya. gitu di layar terlihat. Halo, saya Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia TV bersama partner in crime saya, siapa namanya? Lu lagi ya. Andika Marianto, PJ CNN Indonesia.
Minggu. Itu kita keluar subuh, masuknya tengah malam. Jadwalnya yang padat, kita itu sampai sehari itu bisa 3 provinsi, beberapa kabupaten dan kota, bahkan pertengahan Januari itu sehari bisa turun naik pesawat sampai 5 kali. Bahkan naik kita nggak mobil. tahu ya, di malam itu tuh beres semua agenda. Malam ini udah di mana kita? Nggak tahu. Jawa Timur, Sidoarjo. Saya waktu itu lari-larian keluar dari stadion, puluhan ribu massa mencoba akses keluar dari dalam stadion. Saya tanya di mana highest wartawan embednya Mas Gibran, ada yang nunjuk ke sana, ada yang nunjuk ke sini. Saya lari kiri kanan, akhirnya jatuh terguling dan kaki saya cedera. Dan saya setelah dicek kondisi kakinya terkilir, habis bengkak. Akhirnya disarankan sama tim dokternya Mas Gibran tidak usah dulu ikut liputan. Padahal itu pas kampanye Akbar di Semarang. Jadi saya seharian dalam mobil. Oke, sukanya sih ya nambah teman baru pastinya kan. Terus ketemu warga dan ternyata banyak warga yang nggak nyangka sih antusiasnya. Kalau saya ditanya suka duka, pertama kali saya ke Papua ini pertama kali pas ikut dengan Mas Gibran, karena kerumunan massa rame, wartawan harus ambil gambar di depan, saya ikut di depan untuk ngambil suara dekat speaker. Saya dicubit sama mama-mama. Hei, wartawan pindah, jangan di situ, jangan pindah. Kan satu lagi ini suka dukanya saya ternyata baru kenapa di setiap mobil highest wartawan, semuanya sih, itu ada salak. Ternyata salak itu baru itu mencegah kita untuk pengen ke belakang BAB. Selain buat ganjel juga. Iya, selain buat ganjel juga. Jadi kalau informasinya kalau dikonsumsi ini untuk mencegah kita pengen ke belakang. Dan alhamdulillah selama perjalanan yang pergi pagi pulang pagi itu saya nggak pernah ke belakang. Ngurangin rasa mual juga bang, kan banyak Siap. buah di highest. Masalah signal, lagi-lagi Sulit sih. masalah signal. Begitu berkerumun di orang-orang, itu berebut sudah. Di tengah signal yang hilang-hilangan, kadang memang kita harus cari posisi yang paling bagus. Jangankan signal untuk alat live, signal telepon komunikasi saja sulit. Menurut saya sih setelah setelah hampir 4 bulan ikut Mas Gibran, mungkin saya akan menilai Mas Gibran itu orangnya pemalu, nggak suka rame-rame. Pernah nggak lihat Mas Gibran ketawa terbahak-bahak? Paling senyum. Ya, betul, Sama betul, agak betul. ngertian ya. Contoh ya, ketika betul. kita makannya agak-agak militer. Harus cepat ya, sat harus selesai cepat. Saya sampai baru berapa suap Mas Gibran lewat, padahal kita mau ke agenda yang selanjutnya Berikutnya. ya. Mas Gibran ngelihat kita, udah kalian duduk aja, nanti aja kalian nyusul, kita Mas duluan. Gibran langsung ke agenda Pengertian. berikutnya. Kita suruh. Pengertian sih kalau. Ya udah, selesaiin makan dulu aja. Mas Gibran cuma bilang, biarkan masyarakat yang menilai. Itu jawaban yang pamungkas. Mirip banget. Mirip secara gaya belusukannya. Secara gaya, secara kita udah ngomongnya, bahkan suaranya ya. Nah, udah blocking kamera di sebelah sini, jangan dulu. Ternyata dia belok kiri atau belok kanan, jadi nggak bisa tuh, harus deket. Cuma kan permasalahannya ketika deket banget kan, ya kita kan ganggu yang lain, masyarakat yang pengen lihat kan, itu sih yang agak kurang ini juga. Oke, bentar. Serio dari... ulang. Serio koresponden CNN Indonesia sudah hampir 1 tahun ke belakang embed buat Capres 03 Mas Ganjar Pranowo. Saya juga sama kameramen saya nih. Nama saya Robin Kit, saya embed sama koresponden saya Osi Rondolu, jadi otomatis liputannya sama.
Mas Ganjar itu di tengah agenda yang padat, misalnya satu hari itu bisa 1 sampai 7 titik gitu, bisa 2 provinsi bahkan, kita menunggu-nunggu agenda untuk bisa makan siang atau makan malam sama Mas Ganjar. Karena kalau buat kita yang reporter, kita tuh biasanya akan duduk bareng, dan ketika kita ngobrol, itu kita mandangnya bukan kayak sama capres, tapi malah kayak kader biasa, kayak kader partai biasa yang ketika cerita, kok off recordnya banyak banget nih, gitu. Nah kesempatan itu yang kita tunggu-tunggu memang. Saya lebih ke yang agak bukan duka sih, cuman seru aja buat diceritain sih yang kita tuh di lapangan kehujanan, kepanasan, lari ngikut belusukan kemana-mana, keringetan, nggak mandi 2 hari, lari-lari ngejar rombongan calon capres itu sih hektiknya itu yang bikin apa ya, adrenalinnya jadi terpacu tinggi itu sih. Berkesannya tentu bisa ngobrol bareng yang bener-bener nggak dalam suasana yang formal, jadi yang santai, bener-bener Pak GP-nya sarungan, pakai sendal, ngelihat beliau lagi dipijet sama tukang pijetnya, nginep di rumah warga, yang lari-larian, terus yang bercandaan yang lebih ke bercandaan personal. Satu hal yang udah harus kita siapin, kita harus siap nggak mandi kalau liputan. Nah ini kita kan wartawan TV itu harus bertanggung jawab soal live report juga kan kadang-kadang. Kadang-kadang ya kita juga harus ngomong terbuka aja, ya udah maaf ya kalau misalnya mukanya begini. Karena kita setiap agenda, bahkan yang terbaru sebelum kampanye Akbar, hari ini misalnya kita di Jawa Barat, terus kita liputan sampai malam, karena pesawatnya tiketnya udah dibeli. Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah dulu dari Solo, terus habis itu kan ke Jawa Barat. Yes. Habis itu timnya tuh udah pesenin tiket buat kita menuju ke Solo kembali. Tapi karena acaranya ngaret, akhirnya tiket pesawatnya hangus. Dan akhirnya kita harus berangkat naik kereta malam-malam. Di tengah kita liputan keringetan di Cibinong, panas-panas, Jawa Barat kayak begitu, keringetan segala macam. Ya kita naik kereta, terus kita balik ke Solo lagi. Pas nyampe ke Solo, besoknya jam 7 pagi kita udah ada live report. Udah nggak tahu tuh, udah nggak jelas baunya udah kayak apa, mukanya udah kayak apa. Ya sebagian dari tugas harus kita jalanin. Nah kalau nginep di rumah warga apalagi. Kan Mas Ganjarnya habis nginep, bangun, habis itu dia mandi dan dia langsung lari pagi. Nah kita kan nggak ada kesempatan buat mandi. Beliau tuh nggak bisa diatur yang Pak begini Pak begini Pak jalan begitu. Ya, beliau tuh setahu saya orang yang paling nggak bisa diatur dari itu. Jadi ya, itu yang ya bener ya. Yang malah pas bisa... kita ketemu kita bertanya-tanya juga dari mana. Mungkin karena medsosnya dia ketemu sama orang tua, bercanda-bercanda kayak gitu-gitu mungkin ya. Tapi beneran bahwa ketika kita ngikut, orang ini ketika doorstop aja misalkan, Pak kameranya gini Pak, dia nggak mau tetap gitu. Jadi gak emang bisa. Antara susah diatur iya, tapi ya memang gayanya begitu. Gitu. Yang terjadi selama ini ya yang naturalnya ya seperti itu aja yang kita jalani. Halo, saya Nabila Putri, produser lapangan CNN Indonesia TV, dan dalam Pilpres 2024 ini saya ditugaskan untuk embed ataupun tempel di pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Halo, saya Edwin, CNN Indonesia, fotojurnalis. Embed paslonnya sama kayak Bella, dan itu di 03 dan lebih ke Mahfud MD. Kalau di embed 03 ini kita selalu membawa baju lebih ya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita pulang ya. Kapan kita pulang. Di paslon 03 ini juga yang unik, tidak hanya capres dan juga cawapresnya yang bergerak, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Contohnya aja kayak istrinya Pak Ganjar, Bu Siti Atiko, dan juga anaknya Pak Ganjar, Mas Alam Ganjar gitu. Nah itu tuh memang keliling juga ya. Ya, keliling juga. Dan itu menuntut kita juga kayak coverage-nya jadi lebih banyak mungkin daripada embed paslon lainnya, karena yang bergerak safari politiknya juga banyak. Dan ini juga di momen Pilpres 2024 ini juga jujur menjadi momen pertama saya pribadi jalan sendiri atau istilahnya nih nge-VJ gitu.
Kalau saya nambah skill untuk bikin naskah gitu Ya, ya. betul. Dan saling ini ya, kok aku juga minta dibelajar sama Ko Edwin kan, kok gimana sih white balance dan lain sebagainya, istilah-istilah pengambilan gambar, dan Ko Edwin juga kayak sering tektokan naskah juga. Kadang-kadang nggak kan, langsung aja, Bel bikinin dong gitu. Oh, jujur ya. lebih sering sama Bella nih. Tapi Anak aku. Enggaknya sama aku gitu. enggak sih. Istilahnya intinya sih bukan soal ini apa waktu sama keluarga aku lebih berkurang ya. Karena aku sama Bella nih kebetulan nih punya anak yang masih kecil. Ini rancu ya, boleh ulang ya. Aku sama Bella punya anak, jadi kayak kita punya anak banget gitu. Salah. Aku punya anak, punya keluarga sendiri. Bella juga punya keluarga sendiri, punya anak. Itu bukan bareng, kita kepisah. Nah, Gak dukanya, mungkin karena di antara teman-teman yang lain, saya pribadi nih yang udah berkeluarga dan juga punya anak, kebetulan anaknya juga masih balita. Nah, anaknya Ko Edwin ini juga usianya nggak jauh beda ya sama anakku gitu, usia balita juga. Jadi dukanya di antara rangkaian peliputan kampanye Pilpres ini memang harus jauh dari keluarga, terutama dari anak. Itu sedih sih karena ya selama peliputan ini kan kita seringkali tuh di luar kota lebih dari 2-3 hari ya. bahkan anak aku juga sampai ngambek, istilahnya udah dadah dia nggak mau, dia diem gitu. Jadi gimana ya, sedih juga sih gitu, kayak ngambek gitu dianya. Kalau anakku nggak ngambek sih, tapi kayak melihat anakku ceria dengan pengasuhnya dibanding ceria denganku, itu yang sedih. Anak-anak aku Joen ya, Joen percayalah demi kelangsungan kita ke depannya ya. Dan intinya sih ya untuk kebaikan Joen juga kita Papi bekerja. Mungkin yang bisa aku share adalah apa yang aku kerjakan saat ini, juga semoga bisa jadi contoh untuk anak-anakku kalau nggak ada mimpi yang bisa berhenti kita kejar. Meskipun kayak istilahnya udah berkeluarga atau memiliki anak, ketika kita punya mimpi dan juga cita-cita, kita itu bukan halangan lah. Justru Ko Edwin loh yang pernah satu private jet sama Pak Mahfud. Sayangnya nggak ada kursi yang bisa sebelahan gitu sama Pak Mahfud ya. Momen barengnya sayang aja gitu. Aku nggak bisa bareng sama Pak Mahfud, tapi kalau yang pas kopi masih bisa gitu. Iya, momen-momen barengnya yang karena kan selama Embed ini artinya dalam masa-masa kampanye kurang lebih yang mengikuti tuh memang rekan-rekan kita tuh itu aja gitu ya. Jadi kita juga punya banyak kesempatan untuk bersama Capres-Cawapres. Misalnya kalau sama Pak Mahfud pernah ngopi bareng juga dan jadi tahu kalau Pak Mahfud ya seperti bapak-bapak pada umumnya aja, suka ngopi, suka makan gorengan. Makan sukun. Nah, gorengan kesukaannya Pak Mahfud waktu itu bilangnya sih sukun tahu tempe gitu.